Belum saya lanjutkan perbincangan bersama Bapak Hadito Juwono, Ketua Umum Startup Teknologi Indonesia. Ada beberapa data yang sudah kami siapkan. Di antaranya adalah mengenai negara dengan jumlah perusahaan startup terbanyak. Amerika Serikat sebagai negara yang jumlah startupnya paling banyak dibandingkan dengan negara-negara yang lainnya. Setelahnya ada India dengan jumlah startup sebanyak 8.540 perusahaan. Kemudian ada Inggris di posisi ketiga, di posisi keempat ada Kanada di 2.728 perusahaan, sementara di Indonesia sebanyak 2.195 perusahaan. Ini datanya di tahun 2020 begitu. Kemudian di nomor 6 ada Jerman, 7 ada Australia, nomor 8 ada Perancis, 9 ada Spanyol, dan nomor 10 ada Brazil. Dan berikutnya adalah mengenai jenis startup yang paling banyak mendapatkan investasi di ASEAN. Ini datanya kami kompilasi dari Cento Ventures per 21 Agustus 2020. Dan ini datanya adalah time frame-nya di semester 1 tahun 2020. Sektor multivertikal nampaknya menjadi sektor yang mendapatkan investasi terbanyak di ASEAN di semester 1 tahun 2020. Setelahnya ada startup jenis pembayaran, ada di posisi 2, di posisi 3 ada retail, kemudian di posisi 4 ada logistik, posisi kelima ada jasa keuangan, dan posisi-posisi lainnya dapat Anda saksikan di layar televisi. Oke, saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Hadito. Pak Hadito, penguatan apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan startup pada model bisnisnya agar mereka punya longevity bisnis yang lebih sustain lah? Halo Pak Hadito. Baik, nampaknya kami mengalami kendala komunikasi dengan Bapak Hadito Juwono, Ketua Umum Startup Teknologi Indonesia, dan saya kemudian akan lanjutkan mengenai data tadi, mengenai jenis startup yang paling banyak mendapatkan investasi di ASEAN per semester 1 tahun 2020. Setelah layanan keuangan di posisi kelima ada real estate dan infrastruktur. Ini merupakan jenis startup yang paling banyak mendapatkan investasi di ASEAN sebanyak 115 juta US dollar. Kemudian ada periklanan dan pemasaran 98 juta US dollar, kemudian ada otomasi bisnis 92 juta US dollar, kesehatan 72 juta US dollar, dan layanan lokal 61 juta US dollar. Kembali saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Hadito. Pak Hadito. Iya, Pak. Baik, oke. Mengenai penguatan bisnis yang bisa dilakukan oleh perusahaan startup agar mereka memiliki longevity bisnis yang lebih sustain, apa saja Pak Hadito? Ya, yang pertama memang harus punya perspektif jangka panjang yang diterjemahkan dalam rencana bisnis yang tidak hanya melihat sekarang, tapi melihat ke depan. Kan sekarang ini trennya perekonomian Indonesia maupun dunia kan sedang mengalami perubahan drastis. Nah, ini startup company haruslah punya perspektif yang ke sana, melihat yang jangka panjang. Nah, ini harus juga dilihat tidak sekedar hanya memanfaatkan yang lama ini kan startup company itu boleh dikatakan sesuatu yang sifatnya yang kaget-kagetan gitu ya. Wah, ada yang tiba-tiba digerakkan dengan bisnis-bisnis yang baru, ide yang baru, cara-cara yang baru. Nah, sekarang nggak bisa. Dan baiknya sekarang ini mumpung lagi konsolidasi begini, mendingan kemudian membangun sesuatu yang panjang, termasuk yang terkait dengan pengembangan teknologi jangka panjang. Saya rasa sekarang ini kita sudah harus bisa membaca bagaimana kemajuan teknologi digital yang cepat ini sekarang ini sudah mulai mengalami titik-titik yang sudah makin jelas ke depannya. Jadi artinya perusahaan rintisan teknologi haruslah juga inline, jalan barengan dengan kemajuan teknologi dan harus masuk ke sana. Artinya kita nggak bisa lagi melihat hanya idenya bagus, ide bagus penting, tapi nggak cukup. Sekarang harus juga memadukan dengan bagaimana tren kemajuan teknologi, khususnya teknologi digital di masa depan. Baik, dan riding, ya silakan dilanjutkan Pak. Silakan dilanjutkan. Ya, setelah itu kemudian terjemahkan ke dalam bisnis modelnya dengan baik gitu. Nah, ini yang kemudian dari situ di breakdown lah, dari mana dapat duitnya, dari mana dapat profitnya gitu. Nah, ini yang harus dilakukan seperti itu. Baik, dan riding the moment saja tidak cukup begitu ya, seperti yang Anda tadi sampaikan di segmen sebelumnya. Oke, sudahkah Indonesia menjadi sebuah ekosistem yang ideal lah untuk tumbuh kembang startup agar memiliki sustainability yang panjang lah? Tentu saja ini asumsikan
bahwa perusahaan startup menyadari adanya new future tadi dan melakukan penyesuaian di model bisnis secara ekosistem cukup suportif nggak, Pak Andito? Nah, sayangnya kekuatan kita ini masih tersebar kemana-mana. Kita ini belum menjadi negara kesatuan dalam hal startup gitu ya, karena masih sektor yang ngurusin banyak, pemerintah yang ngurusin banyak, harusnya disatukan. Beberapa minggu yang lalu saya berkunjung ke inkubator startup di SBM ITB gitu ya. Saya melihat dalam bentuk yang kecil, sederhana gitu, apalagi dari kampus ITB yang di tengah kota juga akan bikin yang di Jatinangor gitu kan gitu, yang akan lebih besar. Nah, yang seperti ini mestinya harusnya dikembangkan. Jadi memang akhirnya memang meskipun yang namanya startup company itu boleh dikatakan memanfaatkan teknologi yang bisa kerja di mana-mana, tapi akhirnya kebersamaan itu tetap jadi penting. Jadi model bisnis yang model pengembangan startup yang harus kita kembangkan secara nasional, ini haruslah yang membuat ekosistem itu saling terkoneksi dengan baik, dan bertemu itu kelihatannya menjadi sesuatu yang dibutuhkan gitu ya, meskipun bukan hari berarti ketemu tiap hari, bukan, tapi ekosistem startup itu perlu dikumpulkan dalam sebuah rumah besar gitu, yang satu. Nah, ini juga harus menjadi sikap dari para startup company. Janganlah memaksakan ikut-ikut kerja sendiri-sendiri di mana-mana. Kolaborasi, mendekatkan diri, bergabung dengan yang lain. Ini menjadi sesuatu yang saya rasa harus kita lakukan. Saya sih sangat berharap yang apa yang dilakukan oleh SBM ITB itu kemudian berkolaborasi dengan beberapa pusat pengembangan startup yang lain, kemudian bisa bergerak ya. Kalau di Jakarta kan ada istilahnya Silicon Valley kan gitu kan ya. Kan itu kan kalau Silicon Valley ada di Amerika, kalau di Jakarta ada Silicon Valley kan gitu. Nah, ini juga harus bersambung ini dengan terkoneksi dengan pusat-pusat pengembangan startup yang lain, sehingga ada satu rumah besar pengembangan startup Indonesia gitu. Dan itu yang akan membangun sustainability dan membuat keberlanjutan bisnis startup company di Indonesia akan lebih tinggi. Baik, secara market, adakah concern mengenai market dari startup-startup yang ada di Indonesia, multisektor tentu saja, Pak Andito? Ya, market dilihat dari dua point of view ya. Satu dilihat dari point of view-nya bisnisnya startup company, yang kedua dilihat dari point of view-nya si investor gitu. Karena di sisi dia lihat bisnis point of view-nya startup company-nya, lihat pasar, itu sekarang ini kan kita lagi sedang bertumbuh. Indonesia ini menjadi negara yang makin sadar kesehatan, perdagangan juga akan makin tinggi, termasuk yang orientasinya ekspor akan makin besar, dan yang ketiga adalah yang terkait dengan menghidupkan UKM ini itu kesempatan bisnis yang bagus. Makanya startup di bidang pertanian dan sebagainya itu bisa hidup dengan baik karena UKM ini perlu diramu jadi satu. Tetapi juga point of view market juga harus dilihat dari konteksnya investor. Nah, bagaimanapun kalau bicara investor, kita memang masih harus, nah investornya startup kan udah punya kan gitu ya, meskipun ada orang Indonesia dan orang udah harus lihat lah. Mereka melihat Indonesia ini sekarang dalam kacamata, tadi ada Indonesia, ada Singapura, ada China, ada Korea dan sebagainya. Nah, dalam konteks ini saya lihat Indonesia itu harusnya memainkan peran sebagai pengembang startup-startup yang mengoptimalkan kemampuan yang memang sustain di Indonesia. Baik. Balik-balik pertanian, kelautan, perikanan, dan aspek-aspek kehidupan masyarakat menjadi point of view buat pasar investasi startup, khususnya buat investor dari luar negeri. Ya, dan yang paling penting adalah semoga kemudian startup-startup di Indonesia terus melakukan penyesuaian model bisnis menyambut new future tadi, karena bagaimanapun juga Indonesia memerlukan keberadaan dari startup-startup ini, karena mereka adalah kemudian salah satu sektor usaha yang memberikan kontribusi yang baik kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia dan juga menyerap banyak tenaga kerja. Pak Handito, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sukses selalu, salam sehat selalu Pak Handito. Salam sehat selalu. Terima kasih Mas. Terima kasih. Bicara startup, kita Baik. akan melihat startup Indonesia tergabung dengan dunia ya. Amin. Terima kasih, sampai jumpa. Ya, pemirsa, di paruh kedua nanti akan ada rekan Mangi Vera Chong yang akan memandu Anda dalam perbincangan yang tidak kalah menariknya. Mangi, topik apa yang akan dibahas di paruh dua nanti? Baik Wiki, di paruh kedua nanti saya akan berbincang dengan Bapak Yohanes Fernandes selaku Corporate Secretary dari PT Ladang Baja Murni Tbk mengenai topik yang cukup menarik Wiki, yaitu daya tahan optimisme industri baja. Demikian Wiki.
Ya, ini menjadi satu hal yang cukup penting mengingat Indonesia menjadi salah satu negara tujuan impor dari baja asal Tiongkok. Bagaimana sebetulnya pemain industri baja nasional ini harus memiliki daya tahan yang baik. Mangi, kita akan nantikan perbincangannya di sesi berikutnya dan pemirsa tetap di Market Review saja dah kami.